Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, baik buruk seseorang itu tergantung dari hatinya. Ketika hati seseorang itu baik, maka mata tidak akan melihat kecuali melihat yang baik-baik. Ketika hati bersih, maka tangan tidak akan tanda tangan kecuali tanda tangan yang baik-baik. Ketika hati bersih, maka kaki tidak akan salah melangkah kecuali melangkah ke tempat yang baik-baik. Oleh karena itu, ketika hati kita bersih, maka seluruh aktivitas kita pasti baik, pasti sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Muttafaqun alaih. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu baik maka baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu buruk maka buruk seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah
segumpal daging adalah hati. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar umat manusia ketika tubuhnya sakit, dia paham, dia tahu fisiknya sakit. Tetapi sebagian kecil manusia di antara kita semua, ketika hati bermasalah, mereka tidak peduli terhadap hatinya. Padahal amalan hati jauh lebih penting ketimbang amalan fisik. Bukan berarti amalan fisik ditapikan, tidak. Tetapi amalan hati jauh lebih penting. Bahkan jamaah sekalian, ada 3 golongan yang lebih dulu masuk neraka gara-gara tidak memperhatikan amalan hati, amalan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berilmu. Ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang telah kau perbuat terhadap ilmumu?" Mereka pun menjawab, "Aku telah mengamalkan ilmu, aku telah sampaikan ilmu, aku dakwahkan ilmu ini." Kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Kau menyampaikan ilmu, biar kau dikatakan ustaz, dikatakan syekh, itu telah kau dapatkan di dunia. Ini akibat mengabaikan amalan hati, amalan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dermawan ketika ditanya, "Apa yang telah kau lakukan terhadap harta yang Allah berikan kepadamu?" "Aku telah infakkan hartaku di jalan Allah." Kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Kau lakukan itu semua biar dikatakan dermawan, itu telah kau dapatkan di dunia ini. Kadzabta, kamu bohong. Amalan hati. Hebat amal fisik, ketika amal hati bermasalah. Kadzabta, Allah tahu isi hati kita. Yang ketiga, para mujahid. Ya Allah, aku telah terbunuh di medan perang. Kadzabta, kamu bohong. Kamu lakukan itu semua biar dikatakan mujahid, pahlawan, itu telah kau dapatkan di dunia. Maka dari itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa memperbaiki amalan hati kita, keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas dalam hati kita. Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3. Yang pertama, qalbun salim. Yang kedua, qalbun marid. Yang ketiga, qalbun mayyit. Yang pertama, qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih ini pasti memiliki akhlak yang mulia. Hati yang bersih mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Apa yang Allah larang, ditinggalkan. Ini qalbun salim. Hati yang bersih akan bergetar ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kita setiap hari mendengar nama Allah, bergema-gema nama Allah dipanggil, maka hati yang bersih akan gelisah, akan bergetar hatinya, bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hati yang bersih mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, hatinya akan bergetar ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini harus diobati jamaah sekalian. Hati yang sakit ini beribadah kepada Allah mut-mutan. Ketika mood solat, tidak solat. Ketika mood baca Quran, tidak baca Quran. Ini hati yang bermasalah, harus diobati. Yang namanya taat kepada Allah senantiasa istiqomah. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang menyebabkan hati kita sakit itu karena banyak dosa. Yang menyebabkan kita susah taat kepada Allah, susah melangkahkan ke masjid karena banyak dosa. Dosa itu yang menghalangi taat kepada Allah. Rumah dekat dengan masjid tapi subuh kesiangan, itu banyak dosa. Azan kedengaran dari rumah tapi tidak bangun-bangun subuh, itu karena dosa yang begitu banyak dalam diri kita. Bukankah kita sudah hafal sebuah hadis, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr isya'i wa ya'lamuna ma fi atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Jelas hadis ini mengatakan tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Betapa banyak subuh kita kesiangan, bahkan tidak subuh, itu banyak dosa dalam hati kita. Maka berbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dosa lisan kita yang sering menyakiti saudara kita, tetangga kita, istighfar kepada Allah. Mata kita yang banyak dosa, telinga banyak dosa sehingga susah taat kepada Allah, istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia telah dijamin surga, Pak. Dosa sekarang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau istighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Karena mengobati hati, perbanyak istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu makanan hati, istighfar kepada Allah. Maka makanan hati kita perbanyak istighfar, membaca Al-Quran. Itu akan senantiasa menghapusi segala dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa lagi membedakan. Maka inilah hati orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi hati yang mati hati orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, akan beriman mereka. Allah telah menguji hatinya, penglihatannya, pendengarannya, dan mereka akan azab yang sangat berat. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita yang hadir di Masjid Ikhlas Perumnas ini, mari kita senantiasa kita peduli terhadap hati kita. Jangan sampai hati kita bermasalah kita tidak peduli. Padahal amalan hati jauh lebih penting, kata para ulama. Diterimanya amal ibadah kita bagaimana hati, kebersihan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.